Ada juga contoh soalnya seperti yang nomor 3 ini. Nah, diketahui panjang BE, yang ini ya, kita coba tandai dulu. Panjang BE yang merah ini 8 cm. Kemudian panjang CD berarti ini, nah yang biru ya. Panjang CD 4 cm. Yang ditanyakan adalah panjang AE. Nah, ini yang biru. Yang biru ini berapa panjangnya? Bagaimana cara mencari panjang AE sedangkan yang diketahuinya hanya dua sisi dan itu pun hanya sebagian-sebagian saja. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada dua segitiga siku-siku. Nah, kalau dipisahkan, ini segitiga CAB untuk yang segitiga yang besar dan segitiga DEB. Nah, sudut yang sama di sini adalah sudut B-nya, yaitu 60 derajat. Ini yang sama. Kalau kalian perhatikan lagi, sisi yang mana yang sudah diketahui? Yaitu sisi BE 8 cm, yaitu yang segitiga yang kecil ya. Ini 8 cm. Untuk mencari AE, kita bisa menggunakan bantuan perbandingan trigonometri lagi seperti yang nomor 2 tadi. Kita lihat terlebih dahulu tadi, diketahui panjang CD yaitu 4 cm. Maka untuk mencari AE, kita harus dapatkan dulu panjang CB, sisi yang ini. Nah, sisi miring untuk segitiga yang besar. Otomatis kita perlu mencari panjang sisi miring juga pada segitiga yang kecil. Nah, panjang DB terlebih dahulu yang akan kita cari. Karena untuk mencari panjang CB, kita bisa menjumlahkan CD dan DB. Begitu ya. Jadi kita perhatikan lagi gambarnya. Patokannya lihat sisi yang sama. Begitu ya. Kalau ada dua segitiga, kita cari dulu sudutnya ada di titik B. Perhatikan segitiga yang kecil, yang DEB. Ini siku-sikunya di E. Sudutnya ada di B. Mana sisi depannya? Jelas, ini sudut berarti ini sisi depan. BE ini adalah sisi samping. Nah, ini jelas ya, yang akan kita cari adalah sisi miring. Untuk mencari sisi miring yang diketahuinya sisi samping, kita gunakan sin, cos, atau tan. Jawabannya adalah cosinus, karena untuk mencari cos itu samping dibagi miring. Nah, kita tuliskan di sini cos 60 derajat karena sudut yang diketahuinya 60 derajat. Cos 60 sama dengan 1/mi. Cos 60 nilainya adalah setengah. Perhatikan lagi jari pada tangan kirinya. Cos 60 letaknya ada di jari manis. Jari manis nilainya adalah 1/2 sama dengan sisi sampingnya adalah 8 dan yang akan dicarinya adalah sisi miring. Kita kali silang, 1 kali mi hasilnya mi, 2 kali 8 hasilnya 16. Nah, kita dapatkan sisi miringnya adalah 16. Nah, ini ya, DB-nya adalah 16 cm. Maka kita sudah mendapatkan sisi CB ini. Kita hapus dulu. Panjang CB berapa? 4 ditambah 16. Jumlahnya adalah 20. Kemudian kita pindah dari yang segitiga kecil ke segitiga yang besar. Yang diketahui di sini adalah sisi miring. Nah, AE ini letaknya ada di sisi samping. Yang diketahui di sini baru BE-nya 8 cm. Otomatis kita perlu mencari dulu panjang AB-nya. Mencari panjang AB ini juga karena AB sama sisi samping, berarti kita gunakan perbandingan cosinus lagi. Cos 60 derajat sama dengan 1/mi.
Tapi yang kita lihat sekarang segitiga yang besar, yang siku-sikunya di A. Nah, kosinus 60 1/2, sisi sampingnya akan kita cari, sisi miringnya nilainya adalah 20. Kita kali silang lagi, 2 kali sa, 2 sa sama dengan 1 kali 20, 20. Maka sisi sampingnya adalah 20/2, yang hasilnya adalah 10. 10 ini adalah panjang AB. Kita tulis dulu ya, 10 cm. Nah, kalau AB 10 cm, ini 10 cm, berarti panjang AE berapa? BE-nya 8, maka AE adalah AB dikurangi BE, yang hasilnya 10 dikurangi 8. Jawabannya 2 cm. Ini hasil akhirnya. Silahkan kalian ulangi lagi videonya jika masih merasa belum paham. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Nah, kalau kalian perhatikan gambarnya, ini ada berapa banyak segitiga siku-sikunya. Nah, jangan dulu bingung, kalian perhatikan dulu gambar dan apa yang diketahuinya. Nah, di sini sudah diketahui sebuah sudut, yaitu ada di titik B, sudutnya 30 derajat. Dan yang diketahui di sini adalah panjang BC. Berarti dari sini, dari B ke C ini. Ini panjangnya 12 cm. Yang ditanyakan adalah panjang AE. Kita coba bedakan warnanya. Nah, ini panjang AE-nya. Berapa panjang AE? Kita perhatikan segitiga yang sudah diketahui dan yang ditanyakan panjang sisinya. Kalau kalian perhatikan di sini, ini ada segitiga besar CAB. Kita coba gambar dulu ya. Nah, kalau kita gambarkan, kita hanya berfokus ke dua segitiga ini karena ini segitiga CAB yang sudah diketahui panjang CB-nya 12 cm. Kalau ini sudah jelas ya, Pak. Sudut B ini 30 derajat. Ini juga sama ya, ini B, ini E, ini A. Kita lihat untuk mencari AE, mana dulu yang harus kita temukan? Yang harus kita cari adalah panjang AB, karena ini sisinya sama nih. Segitiga yang besar ini ada AB, segitiga yang kecil pun ini ada AB-nya. Maka kita perlu mencari panjang AB-nya dulu, karena ini sisi yang dimiliki oleh kedua segitiga tersebut. Jadi cluenya seperti itu ya. Kita cari dulu sisi yang ada pada kedua segitiga tersebut. Untuk segitiga yang besar, mana sisi depan, samping, dan miringnya? Sudut B ada di yang 30 derajat. Berarti ini adalah sisi depan. Maka AB ini adalah sisi samping. Kalau ini jelas ya, yang 12 cm adalah sisi miring. Nah, kita cari berapa sisi sampingnya. Kita gunakan perbandingan trigonometri apa yang ada sa dan mi-nya. Jawabannya adalah perbandingan kosinus. Jadi kita gunakan cos, sudutnya 30 derajat. Cos itu samping per miring. Cos 30 derajat berapa nilainya? Setengah akar 3. Sisi samping yang ditanyakan, sisi miringnya adalah 12 cm. Nah, kita pindah ruaskan 12-nya. Penyebut dipindah ruas berarti jadi perkalian. Maka setengah akar 3 dikalikan 12 sama dengan sisi samping. Setengah kali 12 hasilnya 6. Berarti ini jawabannya 6 akar 3. Nah, kita dapatkan ini. Sisi sampingnya adalah 6 akar 3 cm. Nah, otomatis ini juga sisi AB untuk yang segitiga yang kecil.
Nah, ini 6 akar 3 cm. Tinggal kita perhatikan lagi segitiga yang kecil. Sudutnya ada di titik B. Maka sisi depannya yang mana? Lihat, siku-siku di E. Maka 6 akar 3 ini bukan sisi samping lagi, tapi sisi miring untuk segitiga yang kecil karena siku-sikunya di E. Nggak mungkin dong kalau siku-siku jadi miring, otomatis yang AB-nya yang sisi miringnya. Perhatikan lagi, lihat sudut B-nya. Mana sisi depan? Berarti sisi depannya ada di sini. Nah, ini depannya, ini sampingnya. Kalau bingung, coba putarkan gambarnya. Itu akan terlihat lebih jelas. Sekarang kita cari. Yang diketahuinya sisi miring, yang ditanyakan sisi depan. Kita gunakan perbandingan apa? Yang ada depan dan miringnya. Jawabannya adalah perbandingan sinus. Maka kita tuliskan sin 30 derajat sama dengan depan per miring. Sin 30 nilainya adalah 1/2. Sisi depan yang ditanyakan, sisi miringnya adalah 6 akar 3. Kita pindahkan 6 akar 3-nya. Sama ya, penyebut dipindah ruas berarti dikalikan. Jadi setengah dikalikan 6 akar 3 sama dengan sisi depan. Setengah kali 6, jawabannya 3. Jadi sisi depannya adalah 3 akar 3. Apakah ada jawabannya? Ada, kebetulan ini pilihan untuk A dan B ini sama ya. Jadi jawabannya adalah A atau B. Jika kalian masih belum paham, silahkan ulangi video pembelajarannya. Terima kasih.